Gimana kabar kalian? Happy Sunday guys. Ya, hari ini bersama Putri dan kita akan mulai ibadah minggu ini. Jadi, di bulan ini ada yang baru nih bersama Impactors. Kira-kira apa ya guys? Jadi di bulan ini kita akan ada series baru. Seriesnya ini judulnya WTF. WTF. Ayo, kalian pasti mikir yang lain-lain kan? Nah, WTF ini kepanjangannya adalah Walk the Faith. Sering banget kita tuh bertanya-tanya, apa sih makna dari kehidupanku ini, kehidupan seorang yang Kristen ini? Aku tuh udah Kristen dari lahir, tapi kok gak ada bedanya gitu ya? Kan katanya orang Kristen itu kan life changing gitu, tapi sama aja di hidupku. Tapi aku kok lihat ya banyak orang-orang yang Kristen itu munafik gitu, kayak ya nggak sesuai sama ajaran Tuhan. Kan aku sebagai orang Kristen jadi mulai nggak percaya kan. Nah, yang seru ini di bulan September ini kita akan bahas dari surat Yakobus tentang siapa orang Kristen itu. Apa sih kehidupan orang Kristen itu? Kok bisa ya orang Kristen itu life changing? Nah, pasti pada penasaran kan? Jadi langsung ikutin aja series bulan ini, jangan sampai kelewatan ya guys. Oh iya, buat yang mau kasih persembahan, nih kalian bisa langsung scan barcode ini. Ingat ya guys, kita memberi bukan karena kita takut gak diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Sebelum ibadah, yuk kita berdoa bareng-bareng guys. 5 tambah 5 disatukan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini kami masih bisa beribadah bersama Tuhan meskipun by online. Tapi kami yakin firman-Mu akan tetap sampai di kami Tuhan. Berkati pembicara yang hendak menyampaikan firman Tuhan, kayak berkati lidah bibirnya Tuhan. Biarkan beliau bisa memberkati semua orang yang menonton ini Tuhan. Dan berkatnya ke orang-orang ini bisa disampaikan ke orang yang lain juga Tuhan. Tuhan juga kami mau berdoa dengan pelayanan Tuhan, PAW dan sebagainya Tuhan. Kau yang berkati, Kau yang serta dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang sertai kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah ini Tuhan. Meskipun by online, tapi kami yakin kami masih bisa menikmati ibadah ini dan memuji nama-Mu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bisa berdoa, amin. Enjoy the process of God Impactors. Hai teman-teman semua, apa kabar? Happy Sunday buat kalian semua. Aku berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan luar biasa. Aku juga shout out buat seluruh volunteers yang udah ngelayani kita. Hingga hari ini kita masih bisa menikmati ibadah online, meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi masih bisa ibadah online. Dan aku juga ngucapin thank you buat para contact leaders yang meskipun kalian sibuk, tapi masih bisa menemani teman-teman semua yang lain untuk bisa ngalami kasih-Nya Tuhan, ngingetin bahwa Allah terus menyertai kehidupan setiap kita. Wow, I'm so thankful. Nah, karena nama gue VJ, and welcome to you yang baru pertama kali hadir di ibadah online Impactors. Aku berharap kalian semua bisa bertumbuh dan berbuah melalui komunitas ini. And buat kalian yang pengen join, please kalian bisa langsung klik link dan menghubungi nomor yang ada di kolom description. Nah, bulan ini kita akan punya series yang baru, judulnya WTF, yaitu Walk the Faith. Ini ngomong tentang perjalanan iman kita sebagai seorang Kristen. Karena sering banget dalam kehidupan ini muncul banyak pertanyaan, apa sih maknanya jadi orang Kristen? Apakah itu hanya sekedar kita pergi ke gereja, kitab suci kita Alkitab, kemudian itu hanya bicara tentang berdoa dan berpuasa, bisa berbahasa roh, atau mungkin teman-teman semua bertanya, loh Kak, aku sudah dari kecil jadi orang Kristen, tapi hidupku nggak beda. Aku tetap aja nggak bisa ngalami perubahan. Katanya Kristen itu life changing, penuh dengan joy, peace. Tapi aku kok nggak bisa ya, aku nggak bisa ngalami kemerdekaan. Dan apakah itu memang kekristenan? Mari kita akan belajar sama-sama apa kekristenan itu.
Aku akan mulai dengan statement ini. Aku setuju bahwa teman-teman semua tahu kekristenan itu bicara menjadi pengikut Kristus. Ya, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mengikut Kristus? Apakah cukup dengan bicara, ya aku percaya Tuhan, ya aku mau taat sama Tuhan, and that's enough, untuk aku bisa menjadi Kristen, pengikut Tuhan, bisa mengalami perubahan, hidup yang berbuah, dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar sepanjang series ini dari surat Yakobus, karena Yakobus ini benar-benar fokus banget sama dasar kehidupan sebagai seorang Kristen. Dan ya, memang yang dituju sama Yakobus adalah jemaat yang pada waktu itu mengaku dirinya Kristen tapi belum mengalami yang namanya perubahan, belum mengalami kehidupan yang berbuah itu seperti apa. Kita akan mulai di Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan di sana, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ingatlah, artinya itu bukan hanya sekedar kamu mendengar untuk melupakan, tetapi kamu benar-benar mendengar dan kamu memperhatikannya, kamu mencatatnya, kamu memahaminya, kamu memperhatikannya. Itulah yang ngomong dengan ingatlah. Jadi teman-teman semua, first thing first yang aku harus ngomong sebelum kita dengerin firman Tuhan ini semuanya, selalu ingat, oke? Ingat apa yang disampaikan. Terus dikatakan, setiap orang hendaklah untuk cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, Yakobus juga harus ngomong, gak hanya sekedar memperhatikan, memahami, tetapi kamu juga harus fokus untuk mendengar. Tuhan sudah kasih kamu 2 telinga dan 1 mulut. Kenapa kok kamu banyak gunain yang 1 ini daripada gunain yang 2 ini? Banyaklah untuk menggunakan 2 ini. Kalau kamu ingin maju, belajarlah untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kamu. Kita lanjutkan. Dan juga lambat untuk marah. What? Barusan ngomong tentang harus banyak mendengar, tetapi habis itu marah. Apa hubungannya gitu kan ya? Di ayat 20 dilanjutkan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita harus sadari bahwa ketika kesukaan kita marah-marah, sudah dipastikan bahwa kehidupan kita ini nggak akan menghasilkan kebenaran yang Tuhan inginkan. Karena marah-marah itu sumbernya adalah emosi, dan emosi itu bicara tentang apa? Hati. Ya, kita udah belajar kan minggu lalu bahwa hati manusia itu penuh dengan yang namanya kejahatan. Hati kita itu penuh dengan yang namanya mengabaikan keberadaan Tuhan, mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau teman-teman join kontak, teman-teman pasti baca di Yeskiel 36 ayat 26, di mana Tuhan mau kasih hati yang baru karena hatimu itu hati yang keras. Oke, teman-teman bisa baca itu lagi. Oleh sebab itu teman-teman, yang Tuhan inginkan di sana adalah sebenarnya don't follow your heart. Orang dunia ngajarin follow your heart, ikuti kata hatimu. Tetapi kalau Alkitab bicara, Tuhan mengajarkan don't follow your heart. Kita akan lanjutkan di ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Poin pertama yang aku ingin sampaikan sama teman-teman, catat ini baik-baik. Don't follow your heart, but listen to His word. Don't follow your heart, but listen to His word. Ya, jangan ikuti kata hatimu, tetapi dengarlah firman-Nya. Jelas-jelas di sana dikatakan di ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Artinya apa? Hati kita yang penuh dengan kejahatan ini, janganlah kamu ikuti. Tetapi apa? Terimalah, listen. Tentang apa? Firman yang tertanam dalam hatimu. Firman Tuhan harusnya kita dengar dan kita tidak mengikuti apa yang jadi isi hati kita. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman semua. Percayakah teman-teman bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa? Atau teman-teman semua selama ini hanya sekedar nodong Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku, ubahkan aku ingin jadi manusia yang baru. Terus teman-teman semua mengabaikan kebenaran firman Tuhan, nggak pernah mau dengerin apa yang jadi isi hatinya Tuhan, perintahnya Tuhan, cuma sekedar berdoa, minta, tapi nggak pernah dengerin. Nah, rupanya Yakobus ingin mengingatkan pada jemaat, pada orang-orang Kristen pada waktu itu, hey, Christianity is not just about kamu percaya sama Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan, tapi kamu juga harus mendengarkan apa yang jadi isi hatinya Tuhan, apa yang jadi isi perintahnya Tuhan buat kamu.
Dan kamu harus memperhatikannya, memahaminya, bukan sekedar asal lewat, kayak gitu. Karena seringkali kekristenan juga ngomong, ya aku mau mendengarkan kok firman Tuhan, hari Minggu kan aku dengerin firman Tuhan, tapi habis itu sambil main handphone. Apakah itu mendengarkan? No, mendengarkan di sini adalah artinya memperhatikan itu baik-baik. Kamu memahaminya, itulah yang namanya mendengarkan. Mendengarkan artinya apa? Memperhatikan dan memahaminya, baik secara pikiran maupun dalam hatimu. Ya, God wants us to listen to His heart, not our heart, and it will change you. Aku ulangi, God wants us to listen to His heart, not our heart, and it will change you. Aku jadi ingat waktu aku SMP, kalian bisa ngeliat muka aku adalah anak yang cukup nakal, aku anak yang urakan, aku anak yang rame, aku anak yang suka ngusilin temen, ngusilin guru. And one day, waktu weekend, hari Sabtu, pulang sekolahnya lebih awal, jam 11 gitu kan ya. Guru tiba-tiba manggil aku, sebelum pulang, J, kamu masuk ke kantor gitu. Aku pikir, wah aku bakal dapat hukuman, dapat omelan. Ternyata guruku surprisingly dia ngomong gini, J, mulai Senin kamu akan jadi ketua kelas. Bantu ibu untuk mengatur kelas. Buat aku waktu itu kayak, hah? Nih guru yakin beneran, serius nih. Apakah guru ini cuma main-main doang? Aku mikir kayak gitu. Ya singkat cerita aku ngomong, iya bu, karena aku respect sama dia. Tapi aku cuma sekedar asal mendengarkan. Aku nggak memahami apa yang jadi isi hatinya dia. And guess what? Hari Senin aku masuk ke sekolah, aku nggak berubah dong. Aku tetap rame, aku tetap ngomong, aku tetap ngelempar kertas lah, aku tetap ngusilin temen lah, ngerjain temen gitu. Nah, pas break, pas istirahat, guru ini manggil aku lagi, J, masuk ke ruang guru. Waduh, ada apa nih gitu kan ya. Tiba-tiba guru itu ngomong, J, kamu jadi ketua kelas per hari ini. Bantu ibu ya mengatur kelas, mengatur teman-teman. Ibu percaya kamu bisa melakukan ini semua. Ibu pengen untuk kamu berubah. And ya, dia mengungkapkan isi hatinya dia. Dan waktu aku benar-benar mendengarkan apa yang ia sampaikan, mendengarkan hatinya dia, tiba-tiba yang berubah adalah mindsetku. Waktu aku dengerin dia, tiba-tiba, oh ya, aku ini ketua kelas, wih, aku ini punya peran, wah, aku ini ikut berpartisipasi dalam pekerjaannya guruku untuk mengatur kelas. Wow, dan tiba-tiba perintah-perintahnya guru ini jadi oh iya, oke. Ini perintahnya guru, ini hatinya guruku. Oke. Keluar dari ruang guru itu berubah tiba-tiba. Pikiran ini berubah karena aku memahaminya, hatiku juga berubah. Maka keluar dari ruang guru sekali lagi, enggak kepala, aku ketua kelas ini. Ketua kelas. Nah, ini terjadi perubahan. Perubahan yang pertama adalah perubahan dalam segi pemikiran. Aku jadi nggak ngikutin lagi kata hatiku yang nakal, tapi aku ngikutin lagi hatinya guruku. So, itu aja bicara tentang mendengarkan hatinya guruku. Bagaimana kalau kita dengerin hatinya Tuhan? Pasti itu bisa ngubahin kehidupannya kita. Tetapi pertanyaannya sekali lagi sama teman-teman, sudahkah teman-teman percaya bahwa firman Tuhan itu bisa memberikan keselamatan, membebaskan teman-teman, memberikan kemerdekaan? Dan apakah teman-teman sudah meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan, yaitu memperhatikan dan memahami apa yang jadi isi hatinya Tuhan dan perintahnya Tuhan? Atau kita cuma sekedar asal lewat, cuma malam punya sisa waktu, kita baru baca firman, dan ya kita cuma sekedar baca firman tapi nggak ngerti apa yang Tuhan sampaikan. So, this is the question. Dan apakah berhenti sampai di sana? Apakah berhenti cuma sekedar aku mendengarkan saja? Rupanya enggak. Di ayat 22 sampai 24 aku akan bacakan sekaligus, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Poin kedua yang aku ingin sampaikan sama teman-teman semua, not just listen but be doers of the word.
Gak hanya dengerin, gak hanya memahaminya, memperhatikannya, mengubahkan pikiran dan hatimu, no. Tapi itu juga harus kamu lakukan. Karena aneh banget ketika kamu dalam pikiranmu sedang ngomong iya, tapi kamu lakuin enggak, aneh banget. Orang bakal ngomong kamu munafik, orang bakal ngomong kamu freak. Ilustrasi yang disampaikan juga keren banget. Bayangkan aja kalau orang habis makan, terus dia ngaca, ternyata ada cemot di sini, dia cuma ngeliat, oh iya ada cemot di sini. Terus kacanya diinggirin, dan dia nggak ngapus cemotnya ini, dia bakal aneh banget ya kan. Tetapi ketika dia ngaca, dia tahu ada cemot, dia bersihkan, dia pasti jadi bagus banget. Nah, aku juga ingat waktu aku sudah keluar dari ruang guru, terus aku udah dangak gini kan ya, kepalaku naik, aku ketua kelas gitu kan ya. Kalau temanku tanya, kenapa kamu? Iya, aku ketua kelas gitu. Terus kalau sampai masuk dalam kelas dan aku tidak membantu mengatur teman-teman yang dalam kelas, aku omong kosong doang, aku cuma bacot doang. Tetapi yang di sini yang menarik teman-teman, ketika aku sudah tahu bahwa aku ketua kelas, terjadi perubahan. Di dalam kelas kalau ada orang yang lempar-lempar langsung, diam. Ketua kelas, diam. Kamu diam, kamu tenang gitu. Kalau ada yang ramai, tenang. Gitu kan ya. Atau mungkin ada yang nyontek, masukin. Wah, muncul perubahan sikap, dan inilah yang mengubahkan. Dan itu nggak bisa sekali doang teman-teman, tapi itu harus dilakukan terus-menerus, dan itu nggak hanya sekedar by mood aja. Karena di ayat 25, kalau teman-teman baca, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Dikatakan di sana bertekun, teman-teman. Meneliti emang tadi mendengar, sudah, terus kedua bertekun dalamnya, itu artinya apa? Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi melakukannya nggak hanya sekali, tetapi secara intentional dan juga konsisten, gitu. Maka disitulah kamu akan mengalami yang namanya perubahan. Ya, the word of God akan memberikan kuasa yang besar sama kehidupanmu. Dan aku percaya ini bukan hanya sekedar pengalamanku sama guru, itu cuma sekedar ilustrasi, tetapi aku sendiri mengalami bahwa the word of God itu mengubahkan kehidupanku. Waktu aku memahaminya dan waktu aku melakukannya, aku memperoleh namanya kebahagiaan, aku memperoleh namanya sukacita. Bukan karena hasilnya nanti aku dihormatin orang lain, atau mungkin aku memperoleh sesuatu dari orang lain, enggak. Tapi waktu melakukannya, aku menjadi sadar, aku menjadi melihat bahwa wow, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu bisa ya ngubah aku yang dulunya nakal, ngubah aku yang dulunya selengean, ngubah aku yang dulu suka bully temanku, lempar-lempar kertas, rame, nyontek, dan lain sebagainya, bisa mengubahkan VJ menjadi seperti ini. Itu semua karena the word of God. Oke? Ada the word of God. Terus, Kak, tapi itu sulit gitu kan ya. Misalnya kalau ada aku dijauhi sama temanku, aku di backstab sama temanku, atau mungkin ada guruku bersifat tidak adil, aku tanya, dikacangi gitu kan ya. Gimana? Itu kan tidak enak, itu kan tidak masuk akal untuk aku bisa nghormatin dia. But I believe in Yeskiel 36 ayat 27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, yaitu siapa? Roh Kudus. Dan dikatakan, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan aja janji kalau emang kamu nggak bisa, it's okay, you are in the right place, kamu ada di right way, kamu ada di jalur yang tepat, dan justru disitulah kamu akan dibantu oleh Roh Kudus. Jadi mintalah, ngomonglah, God mercy on me, aku pengen ngelakuin firman-Mu tapi aku nggak mampu, please bantu aku. Dan lakukanlah, Roh Kudus akan bantu kamu dan kamu akan berbahagia oleh perbuatan tersebut. So, inilah yang Tuhan ingin sampaikan sama teman-teman semua. Aku percaya Tuhan yang sama bisa mengubahkanku, Tuhan yang sama juga akan mengubahkan kehidupan teman-teman semua. Mari kita tutup berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, dan ya,
Bagi teman-teman semua yang di rumah yang pengen ngalami perubahan dan pengen ngalami makna kekristenan yang sebenarnya, please kalian bisa taruh tangan kanan kalian di dada kalian, and I want to pray for you. Tuhan, aku berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah, biarkanlah firman ini nggak hanya jadi sia-sia, tapi firman ini bisa masuk ke dalam hati mereka, menjadi prinsip dalam kehidupan mereka. Dan mungkin kalau hari ini mereka mengalami kesulitan, aku percaya Roh Kudus-Mu akan membantu setiap kami, Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami untuk mengerjakan apa yang Kau ingin sampaikan. And yes Lord, Christianity is not just about believe in God, but we listen to your heart and we do your will. And thank you Lord, in the name of Jesus we have prayed. Amen. So, last quote yang buat kalian semua yang aku ingin sampaikan, Christianity is not just believe in God, but listen to His heart and do His will. And thank you. Hope you are blessed and God bless you. Gimana guys sharing hari ini? Series baru mulai sudah sekeren itu kan? Jadi jangan lupa buat ikutin setiap minggunya, karena dijamin berkatnya itu bakal melimpah sebanyak itu dan seseru itu firman Tuhannya. Dan kalau kalian sudah dapat berkat ya, jangan lupa di-share di Instagram, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian dan tag @impactorsmbc. Tapi jangan lupa buat kalian follow juga @impactorsmbc, karena di situ ada reminder tentang firman Tuhan setiap harinya. Setiap minggu juga sih. Yang penting kalian harus follow deh. Jamin itu berguna banget buat kalian. Oh iya, mau ngingetin, minggu depan kita ada perjamuan kudus, jadi jangan lupa untuk siapkan hati kalian dan siapkan roti dan anggur. Dan buat yang belum kasih persembahan, kalian bisa scan barcode ini. Dan ingat ya teman-teman, kita memberi karena sudah diberkati, bukan karena takut gak diberkati. Oke, segitu aja ibadah hari ini. Dan jangan lupa ikut ibadah lagi minggu depan. Kalian bisa tonton mulai dari jam 8 pagi. See you guys, bye-bye.